Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dengan nomor NIM 111211136, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelompok untuk memenuhi salah satu tugas besar mata kuliah pengantar manajemen yang diberikan oleh Pak Imam Yuwono. Langsung saja kita bahas mengenai pengertian, tipe, dan karakteristik kelompok. Kelompok didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok dapat bersifat formal maupun informal. Kelompok formal adalah kelompok yang ditetapkan berdasarkan struktur organisasi dengan penugasan kerja yang sudah ditentukan. Dalam kelompok formal, perilaku-perilaku yang harus ditunjukkan dalam kelompok ini ditentukan oleh dan diarahkan ke sasaran organisasi. Misalnya, 6 anggota awak pesawat. Sedangkan kelompok informal adalah persekutuan yang tidak terstruktur secara formal dan tidak ditetapkan secara organisasi. Kelompok ini terbentuk secara alamiah dalam suasana kerja yang muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan kontak sosial. Misalnya, 3 karyawan dari departemen berbeda yang secara teratur makan siang bersama. Kelompok komando. Kelompok komando ditentukan oleh bagan organisasi. Kelompok itu terdiri dari individu-individu yang melapor langsung ke manajer tertentu. Untuk selanjutnya yaitu kelompok tugas. Kelompok tugas juga ditetapkan oleh organisasi, menunjukkan mereka yang bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan. Tetapi batasan kelompok kerja tidak terbatas pada atasan hierarkis langsungnya. Kelompok ini dapat memiliki hubungan lintas komando. Misalnya, jika seorang mahasiswa dituduh melakukan kejahatan kampus, mungkin diperlukan komunikasi dan koordinasi di antara pembantu dekan urusan akademis, pembantu komunikasi mengenai dekan urusan mahasiswa, kepala administrasi mahasiswa, kepala keamanan, dan penasihat mahasiswa itu. Kelompok kepentingan orang-orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan khusus dan yang menjadi perhatian masing-masing orang. Misalnya, para karyawan yang bergabung untuk menuntut perubahan jadwal liburan, mendukung rekan kerja yang telah dipecat, atau mengusahakan kenaikan tunjangan, menunjukkan pembentukan badan kesatuan yang meneruskan lebih lanjut kepentingan bersama mereka. Kelompok persahabatan. Kelompok persahabatan, kelompok yang terbentuk karena masing-masing anggota mempunyai satu atau lebih karakteristik yang sama. Untuk selanjutnya kita bahas tahap-tahap perkembangan kelompok. Kelompok-kelompok ini mengikuti urutan baku dalam evolusi, dibagi dalam 5 tahap model kelompok, yaitu pertama, tahap pembentukan atau forming, dicirikan oleh banyak sekali ketidakpastian mengenai maksud, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Para anggota melakukan uji coba untuk menentukan tipe-tipe perilaku apakah yang dapat diterima baik. Tahap ini selesai ketika para anggota telah mulai berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai bagian dari kelompok. Yang kedua adalah tahap keributan atau storming. Adalah para anggota menerima baik eksistensi kelompok, tetapi melawan batasan-batasan yang diterapkan oleh kelompok terhadap individualitas. Lalu ada tahap konflik mengenai siapa yang akan mengendalikan kelompok. Bila tahap ini terlewati, maka ada hierarki yang relatif jelas mengenai kepemimpinan di dalam kelompok itu. Yang ketiga adalah tahap penormaan atau norming. Adalah berkembang hubungan yang akrab dan kelompok menunjukkan sifat kohesif saling tarik. Saat itu sudah ada rasa memiliki identitas kelompok dan persahabatan kamaraderi yang kuat. Tahap penormaan ini selesai bila struktur organisasi telah kokoh dan kelompok itu telah menyesuaikan serangkaian harapan bersama atas apa yang disebut sebagai perilaku anggota yang benar. Yang keempat adalah tahap pelaksanaan atau performing.
Pada titik ini, struktur telah sepenuhnya berfungsi dan diterima baik. Telah bergeser dari mencoba mengerti dan memahami satu sama lain menjadi pelaksanaan tugas yang ada di depan mata. Untuk kelompok kerja yang permanen, pelaksanaan adalah tahap terakhir dalam perkembangannya. Tetapi bagi komite, tim satuan tugas temporer maupun kelompok serupa yang mempunyai pelaksanaan tugas terbatas, ada tahap peristirahatan. Dan yang terakhir adalah tahap peristirahatan atau adjourning. Kelompok menjadi lebih efektif ketika kelompok itu maju melewati 4 tahap yang pertama. Meski mungkin asumsi-asumsi itu pada umumnya benar, apa yang membuat kelompok itu efektif adalah lebih rumit daripada yang dikemukakan oleh model ini. Tahap terakhir dalam pengembangan kelompok pada kelompok sementara dicirikan oleh perhatian ke penyelesaian aktivitas bukannya ke kinerja tugas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian, tipe dan karakteristik kelompok dan tahap-tahap perkembangan kelompok. Di sini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang dimengerti dan kurang jelas untuk dipahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.